Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan tentu sebagai hamba Allah, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan atau juga dengan hati. Berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu juga kita berusaha hal-hal yang bisa merusak syukur kita kepada Allah. Dan di antara hal yang merusak syukur atau menjadikan orang susah bersyukur adalah ahli hisab. Adalah ahli, tapi ini bukan ahli hisab yang hitung bujur selatan, bujur utara. Ashabul ukhdud. Ashabu, tapi bukan ashabul ukhdud yang situ. Ashabul udud. Karena zaman dulu Bapak Ibu rokok itu namanya dudui, mirip je ashabul ukhdud. Tapi memang ashabul ukhdud itu berhubungan dengan api juga. Ni ashabul udud ni api juga kawannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sulit dia untuk bersyukur. Sebegitu besar nikmat yang Allah berikan, dia rusak. Dengan apa dia rusak? Dengan rokoknya. Dan semoga Bapak yang hadir tidak ada yang masih bertahan menjadi ahli hisab. Ataupun Bapak yang mendengar di rumah. Kalau ada yang masih ahli hisab, segeralah berhenti sebelum nanti gunting, jarum, segala perangkat operasi menembus kulit kita. Saya beberapa hari yang lalu menemani orang tua di rumah sakit, lalu periksa pembuluh darah. Kata dokternya, Ustaz, suruh pakai baju anti radiasi, masuk dalam, melihat proses memeriksa saluran darah ke jantung. Robekkan di sini, masukkan situ. Ada layarnya besar. Mungkin layarnya dari tonggak ni ke tonggak situ juga layarnya. Lebar layar. Periksa satu. Dan itu jantung Bapak Ibu tidak pernah berhenti. Dengan sekian ratus saluran darah yang ada. Itulah yang biasa dirusak oleh para perokok. Lalu selesai operasi, selesai masuk ring jantung, sesak nafasnya orang tua. Dia tanya dokter, dulu orang tua Ustaz ni merokok? Saya katakan dulu Pak, tapi dah berapa tahun yang lalu berhenti. Ni masih akibat yang lama ini. Jantungnya bermasalah, ternyata paru-parunya juga bermasalah. Itu dah berhenti mungkin sudah lebih 15 tahun yang lalu. Akibatnya baru intinya Bapak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi ahlul hisab, kuat leka sayang kita itu badan, berhentilah. Kalau kita tidak sayang dengan badan kita, itu siapa yang sayang? Kalau kita sendiri tidak sayang, siapa mau sayang? Bapak Ibu tinggal gunting, kasih obat. Itu ke dokter. Gunting, jahit, kasih obat. Dan obat itu rata-rata apa sifatnya? Menghilangkan sakit. Tapi kalau sayang kita di badan,
tentu nggak mungkin akan saya menyayangi badan bapak. Walaupun saya sampaikan ini tandanya saya sayang. Yang bapak yang masih terikat dengan asap-asap setiap hari, maka segera berhenti. Sebelum datang penyesalan. Kalau sudah terbujur begini di atas kasur operasi, tidak ada lagi. Mau ngapain? Sini sakit, ini tersumbat. Artinya bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pasti bahwa tidak ada satupun kebaikannya untuk kita. Tidak ada satupun kebaikan dari rokok ini. Maka salah satu dari sekian banyak keburukan menjadikan kita sulit bersyukur. Kan dulu mungkin saya pernah kita berikan gambaran. Kalau ada misalnya bapak-bapak, jadi kan orang bersyukur itu dia pelihara apa yang diberi, dia jaga. Kalau ada misalnya bapak-bapak diberi oleh seseorang rumah mewah, mahal, bagus rumahnya, sehari kita diberi bapak-bapak kita rusak itu rumah. Pintunya kita copot, dindingnya kita rusak, atapnya kita bolongi, lantainya kita rusak. Kalau kita bertemu dengan orang yang memberi kita setahun sesudah itu, kira-kira bapak jawabnya apa? Manyu rumah nanam bahagia dulu ba'akabai. Apa jawabnya itu, Pak? Tidak jawab nih. Kenapa? Sudah rusak rumahnya. Dia rusak. Tidak jauh beda dengan ini yang di dalam jantung, paru-paru, ginjal. Dikasih bapak ibu sehat semua, bekerja terus setiap hari. Kalau monggok agak 2 jam dah out kita semua. Lalu yang sehat itu bapak-bapak, tu nanya dia penyakit itu hari. Tak lo tanggung-tanggung, tak lo sebatang sehari, sebungkus sehari. Tak ada mau 2 bungkus sehari. Hewan-hewan saja bapak-bapak, sama maaf, hewan-hewan saja bapak takut dengan asap. Dan pernah bapak melihat kalau kita ubi unggun, tiba kambing, esoknya sok tu pernah? Dan pernah bapak lihat sapi, kalau kita bikin api unggun datang menghisap asap? Tak ada. Takutnya jasok. Yang aneh bapak ibu, kita yang sehat ini tak takut dengan asap. Coba bayangkan, sehat, akal sehat, badan sehat, itu nyasuk sekawan. Makanya betul iklannya itu bapak ibu, merokok membunuhmu, bahkan sampai membunuh akal sehat. Hilang akal sehat, akal sehatnya bisa hilang akibat itu. Coba kalau ada perokok bapak-bapak, selesai makan jual nasi padang, disediakan depan meja ada minuman mahal, jus paling mahal, ada kue paling mahal, ratusan ribu harganya, ada uang 500 ribu, ada apa lagi, ada cemilan-cemilan, atau rokok sebatang. Kira-kira mana yang kamu pilih? Mana pilih apa? Tapi syaratnya kalau dia ambil 500 ribu nak rokok, dia akan beli yang sebatang itu. Atau kalau ada perokok bapak, kita ikat tangannya sesudah makan, ala kawan tuanya, wakabik tangannya. Kan terbayang bapak, begitu bahayanya membunuh kepada apa? Akal sehat. Makanya di WC-WC kan sering kita lihat itu, dilarang merokok sampai di WC. Jadi WC itu bapak sama dengan ruangan ber-AC itu, sama je pesawat. WC, ruangan ber-AC kan begitu, dilarang merokok ruangan ber-AC. WC begitu juga, dilarang merokok. Kenapa? Sampai di WC pun merokok. Begitu bahayanya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan sebagai nasihat. Dulu saya pernah kisahkan, saya punya 2 saudara,
Dua-duanya masuk rumah sakit karena rokoknya. Dan yang terakhir, ayah ini juga ternyata penyebabnya rokok juga, walaupun dia sudah lama berhenti merokok. Dan ini yang tadi kita ulas, bahwa orang-orang yang merokok susah dia menjadi hamba yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur diberi, dia jaga. Orang yang merokok diberi, tidak dia jaga, tapi malah dia rusak. Itu kalau dijual ini Bapak Ibu, miliaran semua harta nilainya. Jantung, paru-paru, ginjal. Itu yang dirusak setiap hari. Baik. Salam dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adapun tema ulasan kita pada malam hari ini, kita akan mengulas tentang beberapa catatan untuk Ramadan. Dan sebelum kita masuk pada itu, karena barangkali dia akan melihat berapa kebiasaan-kebiasaan sebagian orang yang perlu untuk ditinjau ulang. Sebelum kita masuk pada itu bahasan, kita baca dulu Bapak Ibu kisah. Mungkin saya pernah kisahkan di tahun lalu atau di 2 tahun yang lalu, sebelum Ramadan atau pas Ramadan saya lupa. Kita melihat nilai 1 Ramadan. Jadi Ramadan yang ada di depan kita ini, kira-kira kalau dinilai bentuk A nilainya, seperti apa nilainya, supaya terhadap Ramadan yang ada di depan kita persiapkan dengan baik. Nanti kita ulas juga secepat apa yang mau kita siapkan. Baik. Dari Abu Salamah, dari Talha bin Ubaidillah, ini tentang kisah mimpinya Talha bin Ubaidillah. Ada 2 sahabat Bapak Ibu, sama-sama masuk Islam. Berarti secara umur Islamnya sama. Secara umur sama. Dari sebuah kabilah namanya Bali. Tapi Bapak Ibu, yang 2 ini secara yang satu adalah asyaddu jitihadan. Ini yang paling semangat ibadah. Faghazal mujtahid fastushhid. Dia pergi berperang, mati syahid. 3 kelebihannya. Adapun yang satu lagi, tidak seperti yang pertama. Dia ibadahnya tidak seperti yang pertama, tidak pergi berperang, dan tidak mati syahid. Kelebihannya apa? Maka sal akhar ba'dahu sanah. Umurnya lebih panjang setahun. Dari yang pertama, dan tadi dia sama-sama masuk Islam, berarti umurnya secara Islam itu sama. Walaupun lahirnya berbeda. Lalu Talha bin Ubaidillah Bapak Ibu, dia berada di depan pintu surga. Bertiga dengan 2 sahabat yang sama-sama masuk Islam dan dua-duanya sudah meninggal. Lalu datang malaikat menemui mereka bertiga. Kecek malaikat, masuklah dulu dan meninggal kemudian. Berarti bukan yang lebih banyak ibadahnya, bukan yang pergi berperang, dan bukan yang mati syahid. Yang kedua, masuk surga dulu. Karena masuk surga lebih awal, ini menandakan tingkatnya lebih tinggi. Maka dalam akidah kita bahas bahwa yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang paling rendah derajatnya di surga. Yang disebut dengan apa istilahnya? Al-Jahannamiyun. Mungkin terjemahan kira-kira bahasa kitanya alumni neraka jahanam. Orang yang dia masuk neraka jahanam dahulu, lalu kemudian sudah habis dosanya dibakar, baru dia masuk surga. Itu manusia yang terakhir masuk surga dan derajatnya paling rendah. Walaupun paling rendah di surga bukan rendah sekali, tidak, ada tetap.
Tapi intinya Bapak Ibu rahmatullah, masuk lebih awal menandakan derajat lebih tinggi. Ini sahabat Bapak Ibu masuk surga yang meninggal kemudian, yang bukan ahli ibadah, yang bukan pergi berperang, yang bukan mati syahid. Lalu datang lagi malaikat, baru malaikat memanggil yang meninggal pertama tadi, yang ahli ibadah, yang pergi berperang, yang mati syahid. Lalu tiba giliran Talha bin Ubaidillah, lah siap-siap dulu ke masuk. Apa kata malaikat? Irji' fa innaka lam yani laka ba'd. Pulanglah Talha, belum saatnya engkau masuk surga. Berarti ini menandakan dia akan masuk surga, cuman belum waktunya karena dia mimpi. Fa asbaha Talhatu yuhadditsun nas. Pagi-pagi Bapak Ibu ceritalah dengan sahabat-sahabat. Fa'ajabu li zalik, heran-heran sahabat Bapak Ibu. Badik bisa. Apakah ini ada sesuatu? Ada hal lain yang lain-lain dan seterusnya. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Lalu akhirnya Bapak Ibu wa haddatsuhu al-hadis. Dia kisahkanlah kisah itu kepada Nabi. Nabi mendengar kisah mimpi Talha bin Ubaidillah, Nabi bawa tidak heran. Nabi malah yang bertanya, min ayyi zalika ta'jabun? Ba'adik bisa heran kalian? Apa kira menjadikan kalian heran? Kata sahabat, faqalu ya Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, ini yang masuk surga yang terakhir ini, yang terlambat ini dia ahli ibadah, pergi berperang mati syahid, tapi ba'adik nan itu nan dulu masuk surga. Kan itu inti pertanyaannya. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Kecik Nabi kan umurnya lebih panjang setahun dibandingkan saudaranya. Kan tadi dia sama-sama masuk Islam. Kata sahabat, qalu bala, betul. Lalu Nabi jabarkan sedikit. Kata Nabi, wa adraka Ramadan fa sama wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fi sanah. Dia menemui Ramadan, dia sudah melakukan puasa Ramadan, sudah salat dengan sekian rakaat yang banyak. Kata sahabat, qalu bala, betul ya Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, jawaban Nabi lebih menakjubkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Kata Nabi, maka nilai umurnya yang setahun menjadikan derajatnya di surga lebih tinggi dibandingkan saudaranya, dibandingkan jaraknya bumi dan langit. Berapa kali di Ramadan berlebih? Sekali. Maka tadi kita ulas Bapak Ibu, bagi kita yang sudah bertemu puluhan Ramadan, maka bersyukurlah. Barangkali ada bapak yang sudah bertemu Ramadan 30 tahun, ada mungkin yang 40 tahun, nanlah 50 tahun, mungkinlah ada 60 tahun kita Ramadan. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Ramadan, kesempatan yang Allah berikan. Dan apa yang barangkali belum maksimal kita lakukan di Ramadan sebelumnya, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Barangkali ada kelalaian, ada kekurangan, mungkin puasa yang ala kadarnya, solat yang ala kadarnya, mungkin baca Quran juga ala kadarnya, dan segala macam. Tinggal yang ke depan ini Bapak Ibu. Ini yang mau kita jadikan, semoga menjadi Ramadan yang terbaik. Semoga menjadi Ramadan yang terbaik. Yang ada di depan kita, yang satu Ramadan di depan kita. Dan tentu itu butuh kepada persiapan. Besok kita masuk kepada beberapa catatan di bulan Ramadan. Kita lihat sedikit Bapak Ibu, persiapannya apa. Barangkali mungkin sudah diulas juga oleh beberapa guru-guru kita sebelumnya. Yang pertama, bahawa yang kita siapkan adalah ilmu. Ini persiapan yang tak kalah penting supaya kita
melakukan ibadah Ramadan dengan ilmunya. Semua hal yang terkait dengan Ramadan, puasanya, i'tikafnya, zakat fitrahnya, semuanya mesti ada ilmunya, supaya kita tidak salah-salah. Sebagian orang, Bapak Ibu, pada hal-hal yang sederhana dia dan enggak paham. Ada orang misalnya, Bapak Ibu, nyo kalau tarawih tu lama-lama tu sakit kepala. Dia lama-lama ni tarawih dalam Ramadan. Banyak rakaatnya tu. Padahal memang namanya tarawih untuk lama-lama. Kan itu saat tarawih, tarawihah. Ada rehatnya, ada santainya. Jadi kalau saya bapak tidak mampu berdiri bisa duduk. Ibu-ibu enggak mampu berdiri bisa duduk. Tapi intinya bahwa dia solat berlama-lama. Ada lagi lebih aneh, Bapak Ibu. Solat nyo banyak rakaatnya, tapi nyo kencang dulu. Itu baca caranya. Kami solat 20 lah, tapi cepet. Gimana caranya itu, Pak? Tak bisa dicerna oleh akal. Jadi kadang-kadang seperti perjalanan. Kalau perjalanan, Bapak Ibu, kan bisa. Kalau nyo cepat, jalan tol, bayar. Kalau mau yang santai, yang lambat, jalan biasa, gratis. Itu bisa tu. Kalau jalan tol tu bisa dipacu. Padahal kan 7 lari dah, Pak. Takkan tua-tua gitu boleh. Tapi kalau solat kan tak bisa begitu. Ini solat pengen 20, tapi ni kencang pula. Tak masuk di akal, Bapak Ibu. Kalau dia mau solatnya agak cepat, maka pilihlah rakaat yang sedih. Tu, pilih yang paling seketek, 8 dah selesai. Sehingga baca Al-Fatihah saja, Bapak Ibu nak luruhi dia. Amin saja dengar jujung ni. Tapi kalau ditanya orang, oh kami kau solat 20 lah. Yang 20 lah yang penting dia. Tidak begitu seharusnya. Tidak begitu Jadi kalau dia mau cepat, pilihlah rakaat yang paling sedikit. Tetap agak santai, tapi bilangannya sedikit. Yang lebih aneh lagi, Bapak Ibu, yang viral beberapa tahun yang lalu. Solatnya sudahlah sedikit rakaatnya, nak koncang pula. Tu semakin tak masuk dia akal. Bisa 11 rakaat 5,5 minit. Cantik solat dia. Lebih baik tidak Coba bayangkan, Bapak Ibu. Berarti intinya apa? Kita pahami bahwa yang namanya tarawih, solat santai dan itu tentu bagi semua kita kaum muslimin, supaya tidak ada saya mau tetangga masjid merasa tidak nyaman dengan masjid yang lama solatnya. Kenapa? Tarawih. Supaya tidak ada tetangga masjid salah faham. Lah jale kami tetangga masjid ku tua-tua solat lama-lama pula. Supaya dia memahami. Kalau dia tidak mampu berdiri, bisa duduk. Kalau juga dia mau solat di rumah juga tak ada masalah. Solat sunnah. Mau ibu-ibu, mau bapa solat di rumah tak ada masalah. Supaya kita tidak memandang sesuatu yang tidak tepat dilakukan masjid ketika dia lama solat. Ketika solatnya lama. Itu kan contoh. Jadi hal-hal yang mesti kita ilmui. Contoh yang terakhir tentang ilmu ini. Aba-aba berbuka. Ini sudah pernah kita ulas di masjid kita dulu. Aba-aba berbuka. Supaya Ramadan ini, Bapak-bapak, kita tidak ingin lagi mendengar serine di masjid-masjid. Aba-aba berbuka, apa aba-abanya? Azan. Yang menyedihkan, Bapak Ibu, ini bagi kita yang tahu, yang paham, yang menyedihkan bahwa di Ramadan makanya kita ini sebagian kita tidak butuh dengan azan. Coba bayangkan, lah bulan puasa tidak perlu azan ni. Nyonya perlu serine. Coba bayangkan Bapak, Ramadan
Bulan yang paling mulia tak perlu dek kita azan, kan aneh tu. Kalau hari-hari biasa terlambat garingnya azan ribut, berarti kan dia peduli itu. Awal mau azan, waktu maghrib lah masuk, alhamdulillah, perhatian. Tiba di Ramadan Bapak Ibu, lah masuk kat tu tak bunyi azan, santai saja. Tak lah azan yang cari dia. Alah bunyi serene. Sudah jelas serene itu tanda musibah. Bunyi apa serene itu Pak? Ambulan, tsunami, gampo, kebakaran, serene semua. Apa tambah lu untuk bunyi tanda berbuku cik? Berarti itu perlu untuk kita pensiunkan. Jadi kalau ada masjid yang pakai serene, segera dipensiunkan. Segera tapi itu Bapak Ibu memang mesti diilmui oleh pengurus dan jamaah. Dan kan yang komplain tu kan jamaah. Kami kau berbuku sini tak bunyian tu. Itulah yang perlu dia. Makanya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kan itu kembali kepada ilmu. Karena memang yang namanya azan maghrib, apa fungsinya? 3. Azan maghrib. 1, tanda waktu solat sudah masuk, azan maghrib. Yang kedua, berarti hari sudah berganti. Kalau tadi hari Ahad, sekarang sudah hari apa? Senin. Dengan apa aba-abanya? Azan maghrib. Mulai azan maghrib bertukar hari sekali. Dan yang ketiga, bagi yang berpuasa, aba-aba berbuka. Dan kita tidak butuh dengan serene, tidak butuh dengan apa, azan. Apalagi zaman sekarang, azan kita sini Bapak Ibu sekota pekumu terdengar azan. Zaman kini, kalau zaman dulu tidak ada mikrofon, mungkin orang azan mungkin terdengar 2 rumah, 3 rumah ke samping. Kalau dia ada menara agak lebih jauh sedikit. Zaman tidak ada mikrofon. Itulah mungkin zaman dulu idenya pakai tabuh itu. Karena memang tidak ada pengeras suara. Tapi kan tabuh itu sejalan. Ketika tidak lagi kebutuhan, tidak ada kita ngurus tabuh. Tak bertabuh nama sajid, tak perlu di kita. Tapi yang azan, dan ketika sudah ada mikrofon, sudah sampai suaranya. Ini kan di antara contoh supaya kita Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala bisa memahami dengan baik bahawa aba-aba berbuka adalah apa? Azan. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita siapkan adalah persiapan iman. Adalah persiapan iman. Ramadan ini Bapak Ibu berat. Karena dia tidak sama dengan kaedah hidup. Kaedah hidup, aktivitas ditambah, asupan ditambah. Karajo double, makan double. Sederhananya mungkin begitu. Tapi kalau Ramadan sebaliknya, aktivitas ibadah diperbanyak, makan dikurangi, istirahat kurangi juga, tidur kurang semua. Tapi ditambah apa? Ibadah, baca Quran, salat malam, salat tahajud, qiyamul lail, tarawih, segala macam. Berarti Bapak Ibu, dia butuh kepada apa? Iman yang menggerakkan. Makanya tidak akan mampu kita salat tarawih berlama-lama kecuali dengan apa? Iman. Tidak akan mampu kita baca Al-Quran ini 1 juz atau 2 atau 3 dan seterusnya kecuali dengan apa? Iman. Tidak bisa kita solat tahajud di malam hari kecuali dengan apa? Iman. Tidak mampu kita bangun lebih awal untuk solat tahajud lalu kita sahur kecuali dengan apa? Semuanya tenaga iman, kekuatan iman. Maka dia butuh kepada apa? Persiapan iman. Dengan apa persiapannya? Memperbanyak amal soleh. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang kita siapkan adalah persiapan fisik dengan memperbanyak puasa sunnah. Ini masih tersisa berapa hari, maka kita manfaatkan waktu untuk memperbanyak puasa sunnah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita coba ulas beberapa catatan-catatan penting dari puasa Ramadan. Berapa waktu sebanyak itu kita selesaikan.
Yang pertama, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menyorot terkait kebiasaan membersihkan kuburan sebelum puasa. Kebiasaan membersihkan kuburan ini, kalau kita lihat dari beberapa tinjauan Bapak Ibu, maka dia kurang tepat. Karena kita hanya sayang dengan kuburan ketika mau puasa. Akibat dari orang membiasakan sebelum puasa, sehingga membersihkan kuburan sekali setahun. Mustahil di kampung kita ni Bapak Ibu membersihkan kuburan sekali setahun, kecuali kita tunggu samak setinggi rumah. Dan ini memang perlu diperhatikan oleh para pengelola kuburan, atau kita yang punya pandang perkuburan pribadi di tanah kita, di kampung kita, bahawa kuburan ini dia mesti dibersihkan terus. Jangan ditunggu momen mau puasa. Kira-kira apa hubungan kuburan dengan puasa Bapak Ibu? Hubungannya kira-kira tidak ada hubungan. Karena membersihkan kuburan, ini lain babnya. Babnya berbeda. Ini namanya bab menjaga kemuliaan kuburan. Kuburan secara umum kan punya kemuliaan, walaupun tidak boleh untuk sampai derajat beribadah, diibadahi, tidak, tapi dia punya kemuliaan. Makanya Nabi melarang kita untuk apa? Duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Ini memang berkaitan dengan fikih kuburan sebenarnya. Maka bagi pengelola kuburan mesti mempelajari fikih tata kelola kuburan, supaya kuburan dia terpelihara dengan baik. Itu juga kadang-kadang Bapak Ibu yang menjadikan khurafat-khurafat itu semakin melekat di kuburan. Yang banyak inilah, yang banyak hantu, banyak apa, macam-macam. Kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya karena memang kuburan tidak dibersihkan. Karena memang kuburan tidak. Makanya pesannya adalah jangan menunggu mau Ramadan membersihkan kuburan. Karena di kampung kita, di negeri kita, mustahil kita bisa membersihkan kuburan sekali setahun. Kecuali tingginya, samaknya seberapa? Setinggi rumah barunya setahun. Tapi kalau kita di padang pasir, mungkin tidak dibersihkan, tidak ada masalah, tidak akan tumbuh. Berarti ini bukanlah momen yang sebenarnya harus kita rutinkan menjadi momen membersihkan apa? Kuburan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita belum memberikan hak kuburan dengan baik. Sekali setahun? Sekali setahun. Itu satu. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adalah hal terkait apa? Balimau. Balimau juga di antara yang bukan bahagian dari Islam. Kalau balimau ni Bapak Ibu, wallahu ta'ala a'lam wa alam, ada di dua sisi. Ada yang menjadikan semacam ritual, harum-haruman segala macam. Ini tidak ada dalam syariat. Jadi tidak ada hubungan puasa kita dengan air apa namanya? Kasai. Di kampung kita namanya kasai. Ada hubungan puasa yang itu. Tidak ada dalam Islam itu ibadah berharum-haruman seperti tapi kalau bapak pakai parfum itu ya sunnah. Tapi kalau itu tidak ada hubungan. Puasa tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungan. Yang lebih parah Bapak Ibu itu bagi generasi muda yang enggak lebih dominan. Balimau menjadi balunau. Balimau jadi apa? Tiba balunau hutan tabi, balunau di ngalau, balunau di harau, balunau singkara. Besok ke puasa kini sempatnya bermaksiat baru. Coba bayangkan Bapak Ibu, bahaya. Besok mau Ramadan sempatnya kini bertahun-tahun pergi balunau dulu. La haula wala quwata illa billah. Dan itu marami. Kalau nggak baca nanti lewatlah. Pasal biasakan sehari sebelum Ramadan tu pulang kampung. Sarami-raminya tu tagak di dekat Masjid Raya Batan Tabi. Besok puasa. Coba ingat Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, balunau bersama di tepi sungai itu pakai organ pula kadang-kadang tu. La haula wala quwata illa billah.
Ini ibadah Ramadan. Ramadan. Sempat je buat organ di tepi sungai orang tak puasa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada hari-hari apa-apa. Hari biasa saya bapak-ibu tak boleh model itu. Itu besok anggap puasa. Sempat je buat acara berlunau, tu buat organ tu tepi sungai itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak begitu seharusnya. Karena yang mau kita lewati apa? Ibadah. Kau nak baca kudul, tak kau tanding bola. Tanding bola je tak boleh pergi organ. Apa lagi mau Ramadan? Baca kudul je tak boleh pergi organ. Apa lagi Ramadan kan Ramadan. Anak bujang, anak gadi, tiba tepi sungai saudara tu. Tiba tepi pemandian saudara tu. Tu buat acara. Tu joget situ. La haula wala quwata illa billah. Perlu untuk kita perhatikan, dan itu bukanlah budaya yang baik. Bukanlah budaya yang baik, dan itu bukanlah budaya yang layak untuk kita pertahankan. Tapi itu adalah maksiat. Besok ke puasa. Bahkan malamnya sudah masuk Ramadan. Malam Ramadan. Ini kan hal-hal yang kadang-kadang Bapak Ibu memprihatinkan terjadi. Sehingga ketika dia memasuki Ramadan, dia masih jalan pulang je di tempat wisata baru. Besok nak itu malamnya salat tarawih. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala dapat catatan. Banyak catatan yang lain, nanti kapan-kapan kita ulas. Tapi intinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita ini adalah Ramadan dengan segala keutamaan, dengan segala kebaikan yang Allah berikan. Maka bersiap-siaplah kita untuk Ramadan, dan bersiap-siaplah untuk kita berjuang dengan ibadah di Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah dan taufik, dan memberikan pada kita kesempatan-kesempatan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Kita lakukan Bapak Ibu rahmat Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.